Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 204, Angelica, yang merasa senang, karena cleaning service, yang membuatnya jengkel itu, kini tak ada lagi, tak nampak kerja di sini. Ia pun beranggapan, di hari ini, Kenshin, seseorang, yang membuatnya marah, sudah tak akan kembali, ke perusahaan ini. Sementara, Winda, staf HRD yang kemarin, yang sempat akan memecat Kenshin. Setelah mengetahui siapa sebenarnya cleaning service itu, Winda itu kini bersikap hati-hati. Ia tak mau mengulang kesalahan lagi. Bahkan, di hari kemarin, saat Angelica mencarinya, rupanya Winda itu sengaja tengah menghindar, karena ia merasa ia akan ditanya, kenapa cleaning service yang diadukan itu tak diberhentikan kerja. Winda saat itu belum punya alasan, apalagi dirinya sedang merasa syok sekali. Orang yang dianggapnya hanya sebatas cleaning service, ternyata adalah bosnya sendiri. Winda tak habis pikir akan mendapat pelajaran yang tak bisa dilupakan. Lalu Winda yang hari ini sudah menyeimbangkan diri, ia bekerja seperti biasa, dan tentunya sudah mempunyai alasan jika nanti Angelica akan datang ke sini, di lain tempat, jauh dari kesibukan kerja, di suatu perumahan. Kenshin telah mengeluarkan mobilnya. Ia pun sempat ditanya oleh ayahnya, kenapa tiba-tiba memakai mobil itu. Kenshin pun menjawab, ini ya, Kenshin mau ngajarin Iwan gimana cara mengemudi. Soalnya katanya, Iwan ini nggak percaya diri, nggak mungkin bisa mengemudi, karena tak mampu membeli. Harganya pasti mahal. Ayahnya pun menyahut, kata siapa Wan, jika mobil itu mahal, coba kamu lihat aja, kan sekarang banyak tuh di jalan, tak henti-hentinya, pagi siang sore malam. Berarti mobil itu sekarang bukan barang mahal, karena banyak yang memiliki. Iwan itu mendengar ayahnya Kenshin yang sedang bicara, sembari ia tersenyum mengiyakan. Lalu ayahnya Kenshin melanjutkan, belajar dulu aja Wan, jangan nunggu punya, itu urusan belakangan. Karena Kenshin dulu juga gitu, belum punya, tapi bisa mengemudi. Lalu ayahnya Kenshin bicara ke Iwan, kalau kamu ntar udah bisa Wan, sekali-kali sama Kenshin, pakai mobil ini ke tempat kerja, biar mobilnya nggak diam saja di rumah. Waduh, bisa-bisa mengundang perhatian nanti kalau seorang cleaning service berangkat kerja, naik mobil mewah. Lalu ayahnya Kenshin bicara lagi, ya udah kalau gitu, hati-hati di jalan ya Ken, jangan ngebut-ngebut. Kenshin pun mengiyakan, lalu ia menyalakan mesinnya. Keluarlah ia bersama Iwan, menuju jalan yang biasa dipakai untuk latihan. Bersamaan hal itu, Sirena Larazati, teman SMP-nya Kenshin, mengunjungi tempat di suatu alamat yang di malam sebelumnya ia mendapat informasi jika ada bangunan rumah yang letaknya di dekat jalan raya. Bangunan itu tertulis disewakan. Sirena itu pun melaju ke lokasi yang dimaksud, karena memang ia sedang mencari tempat untuk usaha rotinya yang kurang beberapa hari. Tempat sewanya saat ini akan berakhir. Berjalanlah waktu, pagi sudah menjadi siang. Niken terlihat di kantornya bekerja. Sesekali ia menghampiri Sirena, lalu ia bertanya, Say, lu betah nggak kerja di sini? Selain itu, ia ingin mengetahui soal hubungan asmara. Oh iya Rena, apakah kamu saat ini masih jadiannya sama Yudis? Sirena pun menjawabnya, entahlah Nit, jangan tanya hal itu lagi. Niken pun menyahut, waduh kok gitu nih sekarang? Lu kok banyak berubah say? Apa mungkin ada pihak kedua ya? Sirena pun menjawab, tak ada yang seperti itu Nit. Saat ini aku hanya ingin fokus saja sama pekerjaan. Bersamaan hal itu, di suatu perusahaan, Yudis Dirgantara, seseorang yang baru disebut ini, rupanya 2 hari yang lalu, dirinya telah mengetahui jika bahwasannya kekasihnya itu kini telah kerja di suatu tempat yang ada hubungannya dengan cleaning service yang pernah jadi musuhnya. Yudis pun
Saat mendengar berita tersebut, ia jadi emosi. Cemburunya berlebih. Sampai 2 hari pula, ia tak bisa tidur karena memikirkan hal itu. Lalu di tengah kegelisahannya, di tengah rasa marahnya, ia yang memang mengerti, tak bisa memandang remeh lagi akan keberadaan Kenshin, yang ternyata adalah juga anak orang kaya. Yudis pun tak patah arang. Rasa bencinya semakin meninggi, hingga membuat dendamnya menjadi bergelora. Lalu ia teringat, jika dirinya adalah seorang yang sukses, properti ayahnya pun bergelimang di mana-mana. Melihat keyakinannya sendiri, Yudis itu pun akan mengatur rencana, membuat perhitungan lagi, karena ia tak rela jika si Rena menjalin hubungan dengan Kenshin, si cleaning service. Sementara hari pun sudah menginjak sore, Kenshin dan Iwan kini akan kembali ke rumah. Berlewatlah waktu, berjalan seperti adanya, hingga tak terasa hari ini pun akan berakhir. Malam pun terlewati, pagi hadir kembali. Kenshin yang terbangun tak sengaja melihat berita yang menyebutkan jika hari ini sudah tanggal 31, menjadi bulan terakhir di tahun ini. Kenshin lalu teringat akan pesannya Kaori yang kemarin memintanya untuk datang ke rumah. Karena hal itu, di hari kedua ini, Kenshin pun memutuskan dirinya tak masuk kerja lagi. Iwan pun demikian. Ia pun disarankan untuk tak masuk kerja dulu. Sembari di waktu tersisa ini, ia melanjutkan belajarnya mengemudi mobil sampai benar-benar menguasai. Singkat cerita, akhirnya pun mereka keluar dari pagi hingga siang. Kenshin itu mengajari, mengawasi Iwan. Setelah dirasa sudah benar caranya, mengemudinya menjadi lancar. Kenshin pun istirahat sejenak di rumah, makan dan berganti pakaian. Selepas hal yang demikian, Kenshin mengajak Iwan untuk keluar mengitari kota, sekedar mengetes kemampuan. Maklum gitu, ini bukan mobil biasa, banyak perangkat yang canggih yang terpasang di dalamnya. Iwan itu pun saat pertama kali masuk, sampai bingung dibuatnya. Namun setelah berlatih hingga berjam-jam lamanya, serta melewati 2 hari, kini Iwan itu pun jadi mengerti. Sampai Kenshin pun berani mengajaknya ke jalan raya. Sementara, karena waktu ini adalah hari terakhir di tahun ini, seperti biasa, akan banyak orang yang merayakan. Tak terkecuali para staf yang kemarin yang membenci cleaning service. Sebut saja Susanti, Angelika, serta yang lainnya. Di antara mereka, seperti tahun-tahun sebelumnya, para staf itu bergembira akan datangnya tahun baru. Mereka punya rencana akan berlibur bersama, rekreasi menyewa villa yang ada di puncak. Jadinya, ketika sore datang, mereka sudah bersiap membawa perlengkapan masing-masing yang dibawa dari rumahnya sendiri. Aktivitas kerja pun berakhir setelah mandi di tempat perusahaan. Semuanya pun kini akan berangkat bersama, termasuk pula Angelika yang ikut bersama cowoknya. Sore pun datang, terlihat jam sudah di pukul 4:04, karena ini adalah perayaan tahunan. Jadinya wajar saja jika jalan raya ada begitu banyak kendaraan. Para staf yang baru berangkat itu kini sudah sampai di tengah kota. Lalu terlihat dari arah depan, lampu lalu lintas sudah nampak menyala merah. Mereka pun jadi berhenti beriringan. Ada yang di samping kiri, ada pula yang di sebelah kanan. Tak berselang lama kemudian, datanglah sebuah mobil mewah memasuki area sebelah tengah. Mobil itu pun berhenti dengan kaca yang tertutup, tak bisa dilihat dari luar karena penampilannya yang sangat begitu mewah, hingga banyak pengguna jalan di saat itu memperhatikan, melihatnya dengan dekat. Bahkan ada pula yang memotretnya. Di tengah hal yang demikian, tentu saja para staf itu juga melihat-lihat supercar yang di tengah ini. Maklumlah gitu, hal ini jarang sekali dijumpai. Lalu tiba-tiba, Angelika yang ada di sebelah kiri, raut mukanya seakan berubah ketika melihat tulisan nama yang ada di samping mobil supercar itu. Angelika itu membaca nama Kenshin. Terkejutlah dirinya, karena yang tertera itu sama persis dengan cleaning service yang sangat dibencinya. Setelah itu lampu menyala hijau. Mobil-mobil pun mulai berjalan. Tentu saja, Angelika tak akan menyangka jika yang ada di supercar itu adalah seseorang yang jadi cleaning service beneran. Kemudian, 2 jam telah berlalu. Jalanan kini
nampak semakin ramai sekali. Kenshin dan Iwan hendak akan pulang, namun apalah dikata, kemacetan sudah terlanjur menghalangi mobil mereka, berkali-kali berhenti, bahkan seringkali dibuat orang banyak selfie. Kini malam sudah menginjak, di pukul 8:30. Kaori rupanya dari tadi sudah mencoba menghubungi Kenshin, namun teleponnya itu tak juga mendapat jawaban, karena HP-nya Kenshin sendiri tertinggal di rumah. Kaori pun jadi kecewa, karena saat ini ada banyak temannya di sini. Keluarga besarnya pun sudah bersama pula di rumahnya. Jam 9 telah datang. Langit kini nampak berubah mendung sekali. Tak lama kemudian, hujan turun begitu derasnya, hingga membuat banyak kendaraan jadi menepi satu persatu. Dan di saat itulah, mobil Kenshin bisa keluar dari kemacetan. Waktu pun berkejaran. Kenshin memang tak lupa janjinya. Dijalankan mobilnya itu. Hingga pada akhirnya, dirinya dan Iwan telah sampai di gerbang utama kompleks perumahan. Masuklah mobil mewah itu, tanpa ada halangan. Di saat yang sama, hujan yang deras begitu lebat terasa. Kaori, yang ada di teras rumahnya, lalu melihat mobil Lamborghini berhenti tepat di depan pagarnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.